Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan pelanggan terlebih dahulu ya. Karena pelayanan pelanggan ini lebih kepada teori yaitu tentang customer service. Oke. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi kalau kita membahas tentang customer service ya, itu pasti ada tentang namanya membangun kepuasan pelanggan ya. Itulah intisarinya. Nah, di mana kalau kepuasan pelanggan itu artinya ketika harapan dari konsumen atau harapan dari pelanggan terhadap produk kita itu sudah terpenuhi ya, ataupun sudah melampaui batas harapan mereka. Artinya melebihi ekspektasi mereka, itu bagus ya. Oke. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini tergantung juga guys, oke. Di mana memuaskan kebutuhan pelanggan ini nggak mudah loh. Ada juga yang melalui penilaian, ada juga yang lewat apa, pelayanannya bagaimana, produknya bagaimana, ya. Nah, dari sini bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, bisa dilihat dari 5 faktor, oke. Bisa dilihat atau dikembangkan dari 5 faktor utama, oke. Kamu bisa meningkatkan kepuasan pelanggan itu dilihat dari 5 cara. Ada cara dari pertama, kualitas produk, yaitu di mana produk kamu yang kamu jual, contohnya ya, misalnya produknya ini, oke. Nampak nggak? Saya nggak tahu nampak nggak, kok nampak? Ya udah baguslah. Nah, di sini ada Nature Republic Aloe Vera 92, oke. Nah, ketika kamu katakan, produk ini harganya 100.000, oke. Orang-orang yang mau beli, cewek-cewek yang mau beli pasti akan menaruh harapan tinggi sama aloe vera ini, aloe vera gel ini. Jadi, kalau seandainya mau mencapai kepuasan pelanggan dari segmentasi yang wanita tersebut, aloe vera kamu benar-benar harus mantap, aloe vera kamu benar-benar harus sesuai dengan kataannya, membuat lembut lah, menghilangkan jerawat lah, segala macam memang harus menepati janji. Ya, produk kamu memang harus menepati sesuai dengan yang dikatakan. Itu dari kualitas produknya. Kalau dari kualitas pelayanannya, bisa kamu lihat contohnya itu dari bank, ya, dari CS-nya. Tidak ada satupun CS di bank yang kayak bentak-bentak, pukul-pukul meja ya, pukul customer-nya itu enggak ya, guys. Jadi biasanya, customer service itu selalu melayani dengan baik, dengan lemah lembut ya, dari penampilan mereka pun meyakinkan, oke. Kita ambil contoh dari BCA ya. Bank BCA punya CS nih, biasanya dia pakai baju tuh bagus, ya. Bajunya bagus-bagus gitu, rapi gitu. Jadi orang-orang yang ingin menabung di BCA jadinya menaruh harapan kayak, "Oh, kayaknya BCA kok mewah ya, kayaknya kok aku nabung di BCA aman lah duit aku lah, nggak bakal, kalau bankrupt masih bisa ditarik lah." Ha, kayak gitu ya. Jadi ketika kamu menabung, ya, kamu pasti akan melihat dari segi ruangannya, dari segi pelayanannya, terus dari segi bagaimana CS itu berpenampilan, itu juga menentukan loh guys, ya. Jadi dari segi pelayanan harus ramah, harus baik, harus sopan ya, supaya customer merasa tenang, merasa aman dan nyaman ya dengan kamu punya pelayanan ya. Jadi dia memiliki sugesti kalau seandainya perusahaan yang kamu jalankan itu baik. Tapi ketika kamu bertindak buruk, ketika kamu bertindak kayak, "Ya Bu, nanti baru dihubungi ya. Ya Bu, nanti baru dihubungi ya," atau tidak sopan jawabnya, tidak ramah, orang akan cenderung tidak percaya ya. Terus cenderung tidak mau memakai produk kita. Otomatis apa? Yang lebih dirugikan adalah perusahaan ya daripada si CS tersebut. Kalau orang yang kerja jelek kan tinggal berhenti aja ya. Tapi kalau sudah jelek ya customer sudah menaruh negative thinking, yang kena imbasnya bukan cuma di CS-nya, lebih banyak porsinya ke perusahaannya. Makanya ketika nanti kalian menjadi bos, menjadi karyawan ataupun memiliki usaha, jadilah atau carilah orang yang benar-benar punya integritas tinggi, yang punya attitude yang baik ya. Begitu. Lanjut kalau dari emosi ya, emosi itu lebih ke prestis, guys. Kalau prestis itu lebih artinya itu wibawa ya. Jadi cara untuk mendapatkan kepuasan pelanggan ini ada dilihat dari cara menggait emosi ya. Jadi kayak gini. Misalnya gini, kalau seandainya, ya kamu tahulah produknya Planet Ocean ya, Planet Ocean sama Gucci, Gucci Channel contoh merek ya. Kita cenderung akan lebih melihat kalau, oh Gucci Channel itu merek yang lebih mahal daripada Planet Ocean.
Meskipun Planet Ocean juga ada merek ya. Nah, jadi ketika kamu memakai produk Gucci, contoh misalnya Gucci mengeluarkan kotak pensil ya, kotak pensil terbaru harganya 10 juta. Meskipun kamu tidak tahu bahannya apa, kamu tidak tahu bagaimana cara proses pembuatan, tahan nggak atau apa nggak. Tapi ketika kamu tahu produk yang kamu beli itu asli Gucci, akan timbul rasa bangga, ya. Akan timbul rasa bangga terhadap produk itu. Kemudian kamu tuh sudah ada sugesti yakin kalau, "Oh, barang ini 10 juta, pasti sudah kuat lah, kotak pensil aku pasti kuat banget lah." Terus didukung lagi sama penilaian dari orang. Kayak contohnya kayak, "Oh, kamu beli kotak pensil dari Gucci ya? Ih, bagus sekali. Gucci mereknya mahal kali loh, bisa beli ya kamu ya." Nah, setelah kamu mendapatkan pujian-pujian tersebut dari orang lain, akan semakin tinggi kamu punya tingkat kepuasan. Jadi, cara menggait kepuasan pelanggan ini bukan dari segi kualitas produknya lagi, tapi dari segi prestis atau wibawa atau rasa bangga terhadap produk tersebut. Jadi hal ini berbanding lurus. Ketika semakin tinggi brandingnya, semakin bagus brandingnya, semakin besar brandingnya, ya, dengan maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan kamu, ya, akan semakin tinggi tingkat keyakinan kamu terhadap produk tersebut. Nah, itu adalah dilihat dari segi emosi, guys. Kalau dari segi harga, terkadang pelanggan itu ada yang melihat dari segi harga. Contoh misalnya gini, ada hand sanitizer A dengan hand sanitizer B, contoh ya. Nah, hand sanitizer A dan B itu sama-sama punya fungsi kan. Fungsinya itu kan untuk membersihkan tangan kita dari germs, betul nggak? Dari kuman-kuman gitu. Nah, ketika ada hand sanitizer harganya 5 juta, dengan harga hand sanitizer yang cuma 10.000, orang bisa cenderung memilih harga yang 10.000 aja, ya. Biasanya yang melihat, kepuasan pelanggan yang gampang digait dengan harga itu adalah berdasarkan tingkat ekonominya. Kalau tingkat ekonominya menengah ke bawah, biasanya dia akan cenderung puas dengan produk yang harganya murah, ya. Itu guys, kalau itu tentang harga. Kalau sekarang kemudahan akses produk. Orang itu banyak banget sifatnya, makanya ilmu marketing ini banyak, guys, ya. Jadi kalau kemudahan akses produk, ada orang yang berpikir semakin susah diakses produknya, semakin berharga barang tersebut, berarti semakin bagus barang tersebut, semakin puas dia. Oke, itu satu. Kedua, ketika dia lihat produk tersebut kayak semakin mudah diakses, semakin gampang untuk dicari refillnya, untuk diisi ulang atau segala macam, dia akan semakin cenderung puas. Karena apa? Karena dia orangnya tidak suka neko-neko, tidak suka yang sulit. Jadi semakin gampang dia akses produk tersebut, dia akan semakin puas, dia akan semakin melakukan repeat order, ya. Jadi mungkin juga semakin besar terjadinya loyalty konsumen, ya, karena mudah untuk diakses. Oke, paham ya guys? Nah, dari ada juga upaya-upaya lain untuk mengelola kepuasan pelanggan, ada dari memahami hal-hal yang menimbulkan kesalahan sampai ke bagian G, yaitu pengukuran kepuasan prioritas yang sedang berlangsung. Jadi silakan kalian baca, ya. Kedua, pelayanan pada pelanggan bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada customer-nya. Artinya apa? Ketika kamu jual satu produk, tujuan dari berwirausaha itu apa sih? Selain mendapatkan untung, pasti juga akan bertujuan untuk memberikan nilai, oke? Memproduksi barang juga bertujuan untuk memberikan nilai, betul nggak? Nah, tapi kalau dari pelayanan, itu artinya kamu berusaha untuk memberikan nilai tambah lagi, ya. Oke, ya. Jadi ketika kamu jual satu produk yang bertujuan untuk memberikan nilai pada konsumen, oke. Tapi ketika kamu memberikan pelayanan, otomatis selain memberikan nilai dari aloe vera ini, kamu ingin memberikan nilai lagi tambahan kepada konsumen dari segi pengalaman, ya. Dari segi mereka punya, gimana kita katakan ya? Kalau seandainya begini, contoh misalnya, saya punya aloe vera, saya jual ke kamu, oke, tapi saya layaninya dengan baik. Contohnya kayak gini. "Iya Bu, silakan dibeli ya Bu, aloe vera kami Bu, diskon 50% kalau Ibu hari ini beli." Terus kan, kalau customer-nya tanya kayak gini, "Oh gitu ya, boleh ada sampelnya nggak ya? Ada testernya nggak? Saya mau coba dulu dong. Emang ini fungsinya apa aja sih? Kalau saya punya beruntusan gitu emangnya bisa sembuh?" Nah, kayak gitu kan. Pasti customer ada pertanyaan dong. Customer juga ingin, mengetes dong, ya kan? Sebagai
preferensi mereka apakah mereka mau beli atau enggak, ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pelayan atau kita menjadi seorang CS atau sales ya, kita bilang, "Oh ya Bu, ini ada testernya silakan." Terus kamu ambil, kamu oles ke tangan ibu itu pelan-pelan. "Ya Bu, jadi gimana Bu rasanya, dingin-dingin kan Bu? Ini bagus loh Bu untuk beruntusan Ibu. Ya saya juga sendiri ada pakai, kalau Ibu bisa lihat dari muka saya, ini bagus Bu, kalau Ibu sekarang beli, kami kasih promo diskon 50%, kalau enggak buy one get one." Nah kayak gitu, ya. Jadi ketika kamu memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan kamu, selain pelanggan kamu menerima nilai dari Olivera ini, pelanggan kamu juga akan menerima nilai dari kamu punya pelayanan, ya. Jadi dia punya pengalaman, dia dapat pengalaman yang baik, dia dapat kesan yang baik dari Natur Republik. Jadi yang diuntungkan di sini bukan cuma kamu, ya. Natur Republik brandingnya itu juga dapat nilainya. Artinya apa? Artinya pelanggannya merasa, "Ih, kamu ya, kok beruntusan ya? Beli aja sih Natur Republik punya Aloe Vera Gel, bagus loh. Kamu pergi ke sana CS-nya juga ramah-ramah kok." Nah, kayak gitu, sales-nya ramah-ramah, ada banyak promo loh. Jadi ketika pelayanan kamu bagus, bisa memungkinkan kenaikan persentase kemungkinan akan adanya advocate, guys, atau mouth to mouth ya, promosi mouth to mouth. Seperti itu. Ya. Jadi seorang CS harus memiliki banyak sifat. Pertama, cepat dan tanggap ya. Kalau dari segi cepat tanggap berarti ini berhubungan dengan waktu ya. Bagaimana dia bisa cepat tanggap dalam menghadapi kamu punya keluhan ya. Bagaimana dia bisa cepat tanggap dalam menghadapi kamu punya pesanan, orderan. Kalau kamu perlu tahu di KFC itu, di junk food punya ya, yang fast food punya, oke. Fast food punya pelayanan itu dia cepat loh guys. Jadi dia ada maksimal ya, maksimal waktunya itu dia nggak boleh melayani lewat dari 15 menit atau 20 menit per orang. Ada seperti itu, tergantung kebijakan manajemen masing-masing. Jadi, eee, yang cepat dan tanggap ini diperlukan guys, ya memang sudah ada standarnya tergantung manajemen masing-masing. Oke, fasilitas call center ini biasa kamu akan temukan di produk ya. Contoh misalnya kalau seandainya nih, nah kayak gini ya. Kalian pasti nggak nampak, sorry ya. Nah, di sini dia ada kasih nomor fasilitas call center. Kalau seandainya ada keluhan, ya, kalian bisa hubungi. Ya, itu adalah bagian dari eh, pelayanan atau apa namanya, jaminan lah dari satu perusahaan itu tentang produknya. Kalau produknya itu bisa dipercaya, oke? Nah, terus ada responsif terhadap keluhan pelanggan, sama seperti poin A, sabar, ya, sabarlah guys. Kalau sabar itu penting guys, makanya selalu dikatakan, diajarkan dari kecil sabar, sabar, ya. Memang sih sabar tuh ada batasnya, cuman daripada main fisik, daripada kelahi besar-besaran yang membuat kita diperhatikan orang lain jadi malu, mending bilang sama dia, kalau misalnya ada masalah nih, "Ya Bu, tunggu ya Bu, begini saja Ibu langsung sampaikan ke kepala saya aja ya." Nah kayak gitu, biasa dia sudah apa, sudah nggak macam-macam lagi lah, mungkin sudah mulai takut lah ya. Kalau enggak bilang, "Ya udah Bu, kita lanjutkan aja, kita bahas aja ya Bu, di atasan saya nanti prosedurnya bagaimana, ya silakan," gitu ya. Memang kalau kita kerja sama orang tuh susah lah guys, jadi kita musti sabar. Apalagi kok kalian jadi bos ya, kalian mau dapat pelanggan, kalian mau dapat untung, mau dapat uang, ya memang harus sabar. Karena manusia tuh ada tipe-tipenya, ada yang baik lah, ada yang mendukung kamu lah, ada juga yang menjatuhkan kamu lah, ya. Harus sabar. Kemudian harus sopan dan juga menyediakan solusi, ya. Minimal harus ada solusi guys ketika ada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Kayak contoh di bank nih, ini kok kayak gini ya, kartu saya kok nggak bisa dipakai ya, segala macam ya. Oh, begitu ya Bu, baiklah Bu, kalau dari sini nggak bisa diselesaikan, silakan Ibu pergi ke bank sini ya Bu, kamu kasih alamatnya, terus nanti akan kami gantikan kartu baru, ya. Jadi customer atau pelanggan selalu berharap kita bisa menyediakan solusi ketika mereka ada masalah, itu paling penting guys. Mengakui kesalahan, tepat janji, dan juga meminta feedback itu juga merupakan sifat yang harus dimiliki oleh si customer service, ya. Mengakui kesalahan dan tepat janji itu penting juga loh, ya. Meskipun kamu nggak salah, usahakan dengan sopan. Contoh misalnya kayak gini, kalau memang kamu melayani satu contoh di bank ya, kalau memang kamu melayani satu customer ya, maksimal waktu CS itu per orang itu kan contoh 10 menit, 15 menit.
Kalau kamu memang melayani customer A itu dalam waktu 10 menit, itu kan masih dalam batas wajar, tapi si customer B itu nggak sabaran, terus dia marah-marah kan. Terus kamu bisa bilang, "Baik Bu, maaf sudah menunggu dan terima kasih sudah bersedia untuk menunggu ya Bu, silahkan." Ya, jadi artinya di sini maaf kamu itu bukan berarti maaf kalau kamu memang salah, tapi memang sebuah tata krama. Beda kalau seandainya kamu memang buat kesalahan, ya udah akui aja, ya. Daripada kamu merasa kamu benar, terus rupanya pas dibuktikan kamu salah itu agak gawat guys ya, malu guys, ya. Kalau misalnya kamu berani mengakui kesalahan itu akan lebih baik. Jadi pelanggan percaya, oh ya memang berarti orangnya udah tahu salah ya udahlah, ya. Tepat janji dan meminta feedback dari pelanggan itu juga penting ya. Kita masing-masing harus jadi orang yang bisa berpegang teguh pada janji kita, jangan kasih janji palsu. Kalau memang kita janjikan 3 minggu akan selesai barangnya, 3 minggu. Kalau memang kita janjikan tugas kita akan selesai dalam waktu besok, kerjakan sampai benar, biar bisa dikumpulkan besok. Meminta feedback dari pelanggan itu juga penting supaya perusahaan bisa menentukan langkah di masa mendatang, begitu ya. Oke, sekian untuk materi penjelasan tentang pelayanan pelanggan. Nanti kita akan lanjut ke materi persediaan ya. Kita akan belajar tentang metode LIFO, FIFO, dan juga average. Saya yakin kalian sudah pernah belajar dengan guru akuntansi kalian, jadi kita akan sekedar review saja. Terima kasih semua yang sudah menonton. Saya harap kalian sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ya. Sampai jumpa guys.